Tuhan. Sungguh benar Tuhan, ketika segala yang kami lakukan berdasarkan kekuatan-Mu, berdasarkan kuasa-Mu, maka bukan tidak mungkin mujizat-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Bahkan segalanya pasti akan terjadi dan sesuatu menjadi sangat terang atas kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kuasa-Mu yang telah menuntun kami, sehingga kami malam ini berada di rumah-Mu ini untuk selalu menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, bimbing hamba-Mu ini yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran melalui firman-firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu mengurapi, Tuhan selalu memberikan roh hikmat kepada anak-Mu ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang akan saya sampaikan nanti merupakan suatu petunjuk, suatu arahan, suatu keinginan yang hanya dari-Mu Yesus. Biarlah kami mampu membuka mata hati, mampu menelaah, mampu memilih yang terbaik atas apa yang kami berkatakan malam ini Tuhan. Biarlah kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Kami juga mau selalu seturut dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap mendengarkan firman pada malam hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam. Nah, merupakan suatu anugerah mengenai waktu yang telah diberikan oleh Tuhan ketika kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa ketika 2-3 orang berkumpul, maka di situ Tuhan akan hadir senantiasa. Amin. Nah, dan bukan tidak mungkin bahwa mujizat Tuhan akan selalu kita peroleh, akan selalu kita dapatkan ketika kita menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan sukacita, dengan segala perasaan yang meluap-luap dan segala keinginan, mungkin juga rasa syukur yang kita selalu panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini akan saya ambil tema penyembahan sebagai respon hati. Penyembahan atau rasa hormat kita kepada Tuhan dengan segenap hati, kira-kira seperti itu. Dengan segala keinginan hati, segala tuntutan hati, atau bisa dikatakan dengan segala perasaan yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita rasakan, kita alami, bahkan kita sering meneteskan air mata ketika kita menyembah Tuhan, menundukkan kepala, berserah kepada Tuhan melalui penyembahan, melalui puji-pujian, dan bahkan seringkali puji-pujian bisa mendekatkan kepribadian kita, sikap kita kepada Tuhan Yesus. Saya sendiri juga sering mengalaminya. Makanya saya berani ngomong seperti itu. Bahkan saya tidak jarang meneteskan air mata ketika melakukan penyembahan. Menyanyikan lagu puji-pujian melalui penyembahan, seringkali saya luapkan rasa emosi saya yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Baik itu ucapan syukur, ucapan keinginan hati, atau unek-unek dalam hati melalui puji-pujian, baik ketika di gereja maupun di rumah. Seringkali saya seperti itu. Nah,
Maka di sini saya melihatnya bahwa salah satu kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang sangat luar biasa, saya pikir hal tersebut menjadi pemberian yang dari Tuhan, yaitu kekuatan keintiman yang tidak bisa kita peroleh dengan enggla-enggli tentunya. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Ketika kita mencari hadirat Tuhan, mencari mujizat yang dari Tuhan, kita harus lakukan secara all out. Nah, bahasa NKRI seperti itu, dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan segala apapun itu namanya. Kemudian akan saya bacakan Markus 12 ayat 30 yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Luar biasa. Firman tadi mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala sikap atau kekuatan hati. Entah bagaimana cara meluapkannya, cara kita merespon hati kita ketika kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Jangankan dikatakan, kita batin saja Tuhan sudah tahu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, melalui puji-pujian mbak no mangmeng nek aku nang omah niku, mangmeng. Kadang nek mau tidur mangmeng sambil menyebut nama Tuhan. Saya ungkapkan perasaan saya setelah berada dalam kesibukan dalam keseharian saya. Jika mau saya istirahat, saya ungkapkan perasaan yang seharian dalam aktivitas mengalami kadang mengalami letih lesu, perasaan yang lelah mungkin, saya ungkapkan kepada Tuhan. Karena saya tahu ketika saya berbeban berat, ketika saya dalam pergumulan yang mungkin dalam pergumulan yang sangat luar biasa hebat, saya harus meluapkan kepada Tuhan. Karena saya tahu sesuai kepercayaan saya dan saya sebagai orang yang percaya, maka segala sesuatu tidak mungkin saya mampu memikulnya sendiri. Yang percaya katakan. Jadi seperti ini saudara-saudara, penyembahan ketika kita berdoa melalui penyembahan loh ini kategorinya seperti itu. Ketika kita berdoa melalui penyembahan, maka luapan perasaan yang datang dari hati kita harus all out kita perkatakan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Nah, seperti itu kira-kira. Kita ungkapkan langsung kepada Tuhan, lalu bisa terlebih dahulu kita iringi dengan lagu-lagu penyembahan misalnya. Boh nang sa-isa-isaku. Seperti itu kira-kira. Kemudian akan saya bacakan dari Matius 4:10b yang mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan. Saya ulangi lagi. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat firman ini merupakan suatu ajakan, suatu arahan. Bahkan saya juga bisa melihat bahwa firman ini merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan, yaitu suatu kewajiban yang harus
kita lakukan. Jadi suatu kewajiban yang harus kita lakukan dan harus kita jalani, yaitu apa? Tadi di sini jelas dikatakan bahwa kita harus berbakti kepada Tuhan Allah kita. Nah, karena kita tahu, saudara-saudara, tidak boleh kita hanya meminta, berdoa, memohon, atau yang lainnya seperti itu saja. Tapi sebaliknya, Tuhan tidak bisa kita hanya mintai terus, kita hanya memohon, merengek terus. Tapi Tuhan juga harus dipuji, Tuhan juga harus disembah. Itulah salah satu rasa bakti kita kepada Tuhan. Itulah salah satu ungkapan perasaan hati kita yang harus berbakti kepada Tuhan. Salah satunya seperti itu tadi, ya penyembahan salah satunya. Penyembahan kita lulukan Tuhan, kita mohon kuasa yang dari Allah Bapa, kita mohon mujizatnya yang dari Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Di samping kita juga memohon, berdoa, meminta sesuatu, meminta pertolongan, meminta petunjuk, kita juga harus berbakti kepada Tuhan. Seperti yang telah saya sampaikan dari Matius 4:10b tadi. Matius 4 ayat 10b tadi merupakan bentuk suatu keharusan bagi kita untuk selalu berbakti kepada Tuhan. Jadi tidak berbakti kepada kuasa-kuasa lain atau kekuatan-kekuatan yang bukan dari Allah Bapa. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang duniawi, contohnya seperti itu. Nek ameh lapo-lapo kudune kembang telon dhisik. Nah, kudune ngene kembang telon, dokono watu kae, dokono ngisor wit kae. Bukan seperti itu prinsip kita sebagai orang percaya. Jadi keharusan kita berbakti juga harus kita lakukan, tidak hanya memohon, meminta, terus menerus meminta, terus menerus memohon, tapi tidak disertai dengan rasa bakti, rasa keharusan kita kepada Tuhan. Seperti itu, saudara-saudara. Kemudian dari Wahyu 4 ayat 9 yang mengatakan, dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang di mata Tuhan sangat spesial, di mata Tuhan sangat luar biasa. Bahkan kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, seperti itu dari firman Tuhan yang pernah saya dengar. Jadi maksud Tuhan dalam hal ini apa, saudara-saudara? Kita diciptakan sesempurna mungkin bagi Tuhan. Kita diciptakan sempurna mungkin bagi Tuhan, bukan tidak ada tujuan. Jadi Tuhan menciptakan kita, orang-orang percaya seperti kita ini, agar kita bisa mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, membuat sukacita hati Tuhan. Itu, saudara-saudara. Ya seperti itu tadi bisa kita lakukan melalui penyembahan, melalui sikap-sikap kita dalam berdoa. Kita tidak boleh hanya merengek-rengek tok, tapi tidak ada sesuatu yang bisa kita persembahan bagi Tuhan. Seperti itu, saudara.
Kemudian dari Mazmur 147 ayat 11 yang mengatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ketika kita berada sejalur, seturut atau sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan, maka bukan tidak mungkin. Di sini tadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan sendiri sangat senang atau suka dengan orang-orang seperti itu. Suka dengan orang yang gemar menyembah, gemar rasa berterima kasih, gemar bersikap berbakti kepada Tuhan, dan kurang lebih seperti itu, saudara. Dan juga Tuhan di sini dikatakan tadi, Tuhan akan sangat senang orang-orang yang sangat setia terhadap kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang kita telah ketahui bahwa kasih Tuhan begitu besar terhadap kita. Kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kita, makhluk ciptaannya yang paling spesial. Sampai-sampai dalam keadaan berdosa seperti apapun, Tuhan masih menyiapkan pintu surga bagi orang yang mau berbakti, orang yang mau mengakui kesalahannya, misalnya seperti itu. Sangat luar biasa. Jadi garis besarnya tema pada malam hari ini adalah penyembahan yang diiringi rasa syukur, rasa terima kasih, rasa ungkapan hati, mungkin ingin memerlukan pertolongan atau sangat mengharapkan bantuan dari kuasa Tuhan yang dilakukan dengan segenap hati, dengan panggilan hati yang sungguh-sungguh, dan dengan rasa bakti, rasa syukur kepada Tuhan, maka itulah salah satu orang yang terpilih oleh Tuhan. Yang percaya katakan. Nah, mungkin tidak banyak firman yang saya sampaikan pada malam hari ini, namun saya ingin berharap banyak bahwa suatu perkataan Tuhan merupakan anugerah yang dari Tuhan yang tidak ada kiranya yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan mampu memperkuat iman kita dan mampu menjadikan perubahan kita menjadi yang lebih baik. Mari kita berdoa oleh firman Tuhan yang baru saja saya sampaikan tadi. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat bimbingan-Mu, sehingga malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merespon atas firman-firman yang Tuhan bimbingkan, yang Tuhan boleh perkatakan melalui hamba-Mu ini. Tuhan, biarlah atas kuasa-Mu, atas kekuatan-Mu, kami benar-benar mampu merespon dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami mau mampu menjalankan apa yang Tuhan inginkan, sesuai yang Tuhan ajarkan. Biarlah saudara-saudara kami yang malam ini berhalangan hadir ke rumah-Mu ini atas sesuatu hal, Tuhan, biarlah Tuhan selalu mengiringi, selalu membimbing mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kuasa bagi mereka agar mereka selalu sejalur, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kuasa-kuasa-Mu, mujizat-Mu, bahkan kasih Tuhan selalu ada bagi mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.